Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Ramanda Putra dari kelas 12 IPA 2. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang godop. Definisi dari godop. Godop artinya adalah pemarah atau sifat seseorang yang mudah sekali marah karena tidak menyukai perlakuan atau perbuatan orang lain. Menurut bahasa, godop berasal dari kata godiba yang dabu yang artinya marah, mengamuk, atau murka. Kalau menurut istilah, godop artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Dalil larangan godop yaitu terdapat pada surah Al-A'raf ayat 200 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim, yang artinya, dan jika setan datang menggodamu maka berlindunglah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sebab timbulnya godop ada dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor mental. Dalam faktor fisik ada kelelahan. Kelelahan yaitu ketika seseorang dalam kondisi lelah, ia akan mudah sensitif, sehingga ia akan sangat mudah tersulut amarah. Selanjutnya yaitu reaksi hormon. Meskipun terlihat sepele, namun hormon dapat mempengaruhi amarah seseorang. Faktor yang kedua yaitu mental. Yang pertama, komitmen, yaitu komitmen dalam kategori berkomitmen dalam sikap ujub, yaitu sikap bangga terhadap diri sendiri secara berlebihan baik dalam hal status, sosial, kekayaan, hingga amalan yang diperbuat. Sikap ini membuat manusia memiliki sifat sombong. Apabila ia mendapatkan pengakuan dari orang lain, ia memiliki potensi amarah. Yang kedua itu lelucon atau disebut bercanda, yaitu adalah hal yang lumrah. Namun dengan bercanda secara berlebihan membuat orang tersinggung dan dapat mengundang kemarahan. Selanjutnya, akibat perilaku godop. Yang pertama, keputusan dan tindakan yang diambil tidak rasional. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Akibat perilaku godop. Yang pertama, dalam surat Al-Anbiya ayat 78 menemui banyak kesulitan, yang artinya, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Yang kedua, tidak mendapat keuntungan melainkan mendapatkan kerugian. Dalam surat Al-Ahzab ayat 25 jelaskan, dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukup Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Selanjutnya yang ketiga, menerima murka dan laknat Allah yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Cara menghindari diri dari sifat godop. Yang pertama adalah membaca ta'awul. Bagi seseorang yang sudah dihinggapi perasaan marah dan emosi, dianjurkan untuk segera membaca ta'awuz agar terhindar dari godaan setan. Bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua yaitu merubah posisi. Saat sedang marah, dianjurkan untuk merubah posisi. Misalnya ketika sedang berdiri, hendaklah bersegera untuk duduk. Yang ketiga yaitu diam atau tidak berbicara. Ketika marah, maka emosi seseorang akan meningkat, sehingga bisa menyebabkannya melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Untuk itu, sebaiknya seseorang yang sedang marah sedapat mungkin berusaha untuk diam, tenang, rileks, agar bisa meredakan emosinya. Yang keempat adalah berwudu.
Air wudhu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah, serta meredakan api kemarahan di dalam hati, agar tenang dan tidak menyakiti orang lain. Yang terakhir adalah mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seseorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah. Rasul juga menyebutnya balasan yang luar biasa apabila seseorang mampu menahan amarahnya. Sebagaimana sabdanya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud.